Oke, mari kita bahas sebuah ide yang luar biasa. Sebuah ide revolusioner yang benar-benar mengubah peta kekuatan dunia di abad pertengahan. Ide yang mengubah pedang jadi tahta dan penguasa jadi semacam utusan Tuhan. Oke, kita mulai dari sini. Di Tiongkok, abad ketiga, ada seorang panglima perang bernama Sima Yan. Dia punya kekuatan militer, punya pasukan, dia bisa merebut apa saja. Tapi seperti yang dikatakan kutipan ini, kekuatan kasar aja nggak cukup. Dia mendambakan sesuatu yang lebih, yaitu legitimasi. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memaksa kaisar untuk turun tahta secara resmi dalam sebuah upacara. Kenapa? Karena dia paham betul bedanya antara merebut kekuasaan dengan pedang dan punya hak untuk memerintah. Nah, ini dia masalah terbesar zaman itu. Di seluruh dunia, dari Roma sampai Tiongkok, kekaisaran-kekaisaran besar mulai retak. Perekat lama seperti identitas etnis atau rasa bangga menjadi orang Romawi udah nggak mempan lagi untuk menyatukan orang-orang yang makin beragam dan terpecah. Jadi para penguasa ini pusing kepala. Gimana caranya mereka bisa menuntut kesetiaan dari rakyat yang nggak lagi punya budaya atau nenek moyang yang sama? Kekaisaran mereka terlalu luas, terlalu beragam, dan perekat tradisionalnya mulai rapuh. Beberapa pemimpin seperti Kaisar Romawi Julianus si Murtad coba menghidupkan lagi tradisi-tradisi lama. Dia berusaha keras membangkitkan kembali semangat keromaan yang dulu. Tapi ya, usahanya gagal total. Arus zaman terlalu deras. Ide-ide baru yang sifatnya lebih universal mulai menyebar dan mengakar kuat. Dan dari krisis inilah muncul sebuah solusi yang bisa dibilang radikal. Sebuah ide brilian yang ditemukan oleh para pemimpin ambisius di seluruh dunia. Agama yang universal. Ambil contoh Konstantinus Agung. Ini yang menarik banget. Dia nggak cuma memeluk Kristen sebagai keyakinan pribadi, bukan. Dia melihatnya sebagai sebuah alat politik yang sangat ampuh. Dengan menyatukan kekaisaran Romawi yang super luas di bawah satu Tuhan, dia sekaligus menyatukan mereka semua di bawah satu kaisar, dirinya. Nah, ini dia intinya. Konsep ini bekerja seperti lem super kekaisaran. Dengan menghubungkan tahta mereka dengan otoritas ilahi yang lebih tinggi, para penguasa ini menciptakan bentuk legitimasi yang baru dan super kuat. Kekuasaan mereka bukan lagi berdasarkan garis keturunan atau luas tanah, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Siapa yang berani melawan? Dan hebatnya, ini nggak cuma terjadi di Roma loh. Ini jadi semacam playbook baru untuk meraih kekuasaan yang dipakai di seluruh penjuru dunia. Coba kita lihat gimana model ini menyebar. Di Tiongkok misalnya, para kaisar mengadopsi Buddhisme Mahayana. Dewa-dewi dalam aliran ini, yang disebut bodhisattva, dilihat sebagai model raja yang baik hati dan ulas asih. Jadi, dengan memposisikan diri sebagai pelindung agama Buddha, kaisar-kaisar ini secara nggak langsung bilang, "Saya memerintah karena saya bajik," seperti bodhisattva. Ini nunjukin betapa jitunya strategi ini. Bayangin, bahkan di kerajaan-kerajaan yang baru berdiri, dengan mengadopsi agama yang sudah mapan seperti Buddhisme, mereka bisa langsung dapat aura kewibawaan, seolah-olah kekuasaan mereka itu punya akar tradisi yang sudah sangat kuno dan dihormati. Di dunia Islam, bentuknya sedikit berbeda tapi prinsipnya sama. Di sini, yang jadi perekat utamanya adalah konsep ummah, yaitu komunitas orang beriman di seluruh dunia. Penaklukan bukan cuma soal merebut wilayah, tapi juga soal menyatukan dan memperluas komunitas ini di bawah satu panji iman. Jadi, iman jadi motor penggerak kekhalifahan, di mana pemimpin politik dan pemimpin agama adalah orang yang sama. Tapi, alat sekuat ini tentu ada risikonya. Iman bisa menyatukan, tapi di sisi lain, iman juga bisa memecah belah dengan cara yang sangat mengerikan. Ibarat pedang bermata dua. Coba kita bandingin deh strategi Konstantinus dengan penerusnya Julianus. Konstantinus pakai kekuasaannya untuk memaksakan satu teologi yang seragam yang disebut ortodoks lewat konsili Nikea. Tujuannya persatuan. Sebaliknya, Julianus yang mau melemahkan Kristen justru melakukan hal sebaliknya. Dia izinkan semua kelompok yang dianggap sesat dan sudah diasingkan untuk kembali. Dia tahu persis mereka bakal saling berdebat, saling serang, dan akhirnya melemahkan gereja dari dalam. Cerdik sekaligus licik. Dan jangan kira ini cuma obrolan para teolog di Menara Gading ya. Kutipan ini nunjukin betapa meresapnya perdebatan ini ke masyarakat. Orang biasa di pasar, di pemandian umum, mereka ikut berdebat sengit soal sifat Kristus. Ini nunjukin betapa dalam perpecahan di masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Jadi ya, bisa ditebakkan akibatnya ketika agama dan negara jadi satu, efek sampingnya ngeri. Perbedaan pendapat soal teologi bisa dengan cepat jadi krisis politik. Perang bisa dapat justifikasi suci,
dan menganiaya kelompok minoritas bisa dibenarkan atas nama Tuhan. Dan pada akhirnya, campuran antara kekuasaan dan iman ini benar-benar mengubah peta dunia selamanya. Kekaisaran lama yang berdasarkan etnis dan tanah runtuh digantikan oleh entitas-entitas politik baru yang dibangun di atas fondasi iman. Muncul deh sebuah fenomena baru yang kita sebut etnogenesis, atau gampangnya kelahiran sebuah bangsa. Contoh klasiknya adalah kaum Visigoth pimpinan Alaric. Mereka itu sebenarnya bukan satu suku tunggal. Mereka adalah gabungan prajurit dari berbagai latar belakang yang disatukan oleh tujuan dan iman yang sama. Mereka menjadi sebuah bangsa baru yang lahir dari panasnya api peperangan dan iman. Ini bukan cuma teori loh, kita bisa lihat buktinya langsung. Contoh paling jelas, lahirnya negara kepausan. Ceritanya begini, Paus di Roma terancam oleh suku Lombardia. Dia minta tolong ke Kaisar Bizantium, tapi nggak digubris. Akhirnya, dia minta tolong ke bangsa Franka, kekuatan baru di barat. Singkat cerita, Franka menang, dan alih-alih mengambil tanah rampasan untuk diri mereka sendiri, mereka memberikannya langsung ke Paus. Dan lahirlah sebuah negara baru, yang lahir murni dari aliansi kekuatan militer dan otoritas agama. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, dunia pasca Romawi itu dikuasai 3 blok kekuatan raksasa. Di barat, ada Kekaisaran Romawi Suci, di mana Paus dan Kaisar saling topang. Di timur, ada Kekaisaran Bizantium, di mana Kaisar juga jadi kepala gereja. Dan lalu ada Kekhalifahan Islam, di mana Khalifah adalah pemimpin politik sekaligus spiritual. 3 model yang berbeda, tapi dibangun di atas satu prinsip yang sama. Dan lengkap sudah, perpaduan itu sempurna. Garis batas antara kekuasaan duniawi dan kekuasaan ilahi jadi kabur, bahkan hilang sama sekali. Politik adalah teologi dan teologi adalah politik. Dan fondasi inilah yang akan membentuk sejarah dunia 1000 tahun ke depan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang penting untuk direnungkan. Ketika pembenaran ilahi dipakai untuk kepentingan duniawi, ketika tahta dan altar menjadi satu, apa harga sesungguhnya yang harus dibayar, baik bagi iman itu sendiri maupun bagi kekaisaran yang dibangun di atasnya? Sebuah pertanyaan yang gemanya mungkin masih kita rasakan sampai hari ini.